Shalom, perkenalkan saya atas nama Rambuna Hanawa, NIM 31210004 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Anatomi Hewan kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ sistem pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas amfibi. Saya mengambil katak. Yang pertama ada anatomi organ sistem pencernaan pada kelas amfibi. Sistem pencernaan ini merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan katak ini dia meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus besar atau usus tebal, dan kloaka. Rongga mulut pada katak ini ialah organ pencernaan yang pertama mencerna makanan. Rongga mulut pada katak ini ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. Gigi katak tidak berkembang secara sempurna dan berbentuk V. Katak mempunyai lidah yang sangat panjang dan berguna untuk menangkap mangsa. Lidah katak mempunyai keunikan, yaitu pangkal lidah yang berada di depan. Bentuk lidah yang menggulung, sangat lengket, dan tekstur lidah yang kenyal. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan katak ini katak tidak memiliki leher, sehingga kerongkongan katak berupa saluran kecil dan sangat pendek. Selanjutnya ada lambung. Lambung katak ini bersifat asam dengan tujuan untuk membunuh kuman-kuman penyakit dan melumpuhkan mangsanya. Lambung katak menyerupai lambung ikan. Pankreas katak terletak di dekat lambung. Pankreas katak menghasilkan enzim yang membantu pencernaan makanan. Pankreas katak berwarna kekuning-kuningan. Di dekat lambung juga terdapat hati yang menghasilkan cairan empedu yang berguna menetralisir racun. Selanjutnya ada usus. Usus katak terdiri dari beberapa bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus cerna. Di dalam usus katak terjadi ketika penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus katak hampir menyerupai usus ikan. Selanjutnya ada usus besar atau usus tebal. Di dalam usus besar sudah tidak ada proses pencernaan makanan lagi. Yang ada hanya pembusukan sari-sari makanan dan penyerapan air saja. Yang terakhir itu ada kloaka, di mana sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Bentuk kloaka pada katak ini menyerupai kloaka pada reptil dan ikan. Kloaka pada katak mempunyai dua saluran, yaitu saluran reproduksi dan saluran pencernaan. Kemudian selanjutnya struktur anatomi organ sistem respirasi pada amfibi. Pengertian pernapasan atau respirasi ini adalah suatu proses pengambilan oksigen, mengeluarkan karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Seperti pada gambar di samping ini, alat-alat respirasi pada katak ini dia ada rongga mulut. Setelah rongga mulut ada rongga hidung, paru-paru, dan kulit. Paru-paru ini ketika katak dewasa mereka menggunakan paru-paru untuk bernafas seperti halnya manusia. Paru-paru terletak di dalam rongga tubuh dan berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida melalui proses difusi. Ketika katak menghirup udara, oksigen akan masuk melalui lubang hidung dan kemudian mencapai paru-paru melalui saluran pernapasan. Selanjutnya pernapasan melalui rongga mulut. Ketika katak berada di dalam air, mereka dapat melakukan
pernapasan menggunakan mulut mereka. Mereka akan membuka mulut mereka dengan mengambil udara ke dalam rongga mulut. Kemudian oksigen akan mencapai paru-paru melalui saluran pernapasan yang terhubung dengan mulut. Kemudian kita masuk pada struktur anatomi organ sistem pernapasan pada amfibi. Di sini ada katak berudu, katak muda, dan katak dewasa. Katak berudu ini dia bernafas menggunakan insang. Kalau katak muda ini terdiri atas rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Dan katak dewasa ini dia sama dengan katak muda yang terdiri atas rongga mulut, paru-paru, dan kulit es. Seperti pada gambar di bawah ini, sistem pernapasan katak ini proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Pada gambar yang pertama ini pengambilan udara dengan keadaan otot rahang di bawah yang mengendur. Gambar kedua, otot stenohyoideus berkontraksi sehingga udara yang masuk ke rongga mulut. Pada gambar ketiga, udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Dan yang keempat, kontraksi otot stenohyoideus dan otot perut sehingga rongga perut mengecil. Gambar yang kelima ini udara keluar melalui koane. Kita masuk pada topik selanjutnya, struktur anatomi organ sistem ekskresi pada amfibi. Di mana yang pertama itu sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, dan racun. Yang kedua, sistem yang berperan dalam proses pembuangan zat-zat yang sudah tidak diperlukan atau zat sisa atau zat-zat yang membahayakan bagi tubuh dalam bentuk solusi ekskresi. Yang ketiga ini bagian-bagian katak itu terdiri atas ada rektum, ginjal, kloaka, dan kandung kemih. Rektum pada katak ini dia berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan fases. Selanjutnya ginjal ini dia berfungsi untuk sebagai penyimpan urin sementara. Kloaka ini dia sebagai tempat pembuangan sisa-sisa makanan yang telah diproses. Kandung kemih ini dia berfungsi sebagai cadangan air ketika katak berada di darat untuk waktu yang lama. Selanjutnya masuk pada struktur anatomi organ sistem sirkulasi pada amfibi. Suatu sistem transportasi dalam yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat dalam tubuh amfibi ini. Sistem peredaran darah pada amfibi merupakan sistem peredaran darah ganda di mana daerah akan melewati jantung yang sebanyak 2 kali. Seperti pada gambar di samping, sistem peredaran darah pada hewan vertebrata. Pada katak ini sistem peredaran ganda karena dalam suatu kali peredarannya darah melewati jantung 2 kali. Alat peredaran darah jantung, pembuluh nadi, kapiler, dan pembuluh balik. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 antrium atau kanan, antrium dexter, dan kiri, antrium sinister, serta menampung darah dan dari pembuluh besar yang akan masuk ke antrium kelas, antrium dexter. Jantung, ini jantung pada katak ini gambar jantung pada katak. Jantung 2 antrium dan 1 ventrikel. Sistem peredaran darah tertutup dan ganda atau darah 2 kali melewati jantung. Eritrosit berhenti dan mengandung hemoglobin, memiliki sistem peredaran limfe. Selanjutnya kita masuk pada sistem rangka dan otot pada amfibi. Sistem rangka atau sistem kerangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Otot adalah jaringan di dalam tubuh yang berfungsi
sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang supaya dapat bergerak. Sistem rangka pada katak ini ada tergolong dalam dua tulang, yaitu tulang sejati. Tulang sejati ini berbentuk langsung dari demiris kulit. Tulang tidak sejati terbentuk melalui tulang rawa. Fungsi rangka pada katak ini sebagai penunjang tubuh, sebagai melekatnya otot, pemberian bentuk tubuh, sebagai pelindung memungkinkan terjadinya pergerakan atau dengan adanya persendian. Sistem otot pada amfibi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sistem otot pada bagian kepala, sistem otot daerah ventrorial, sistem otot daerah abdomen atau ventral, dan sistem otot pada ekstremitas posterior. Sekian hasil video saya. Jika ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.